Menjelang diadakannya Formula E di Jakarta, kontroversi terus berlanjut. Kali ini tidak datang dari pihak yang selama ini kritis pada Anies, mempertanyakan ratusan miliar rupiah duit rakyat DKI yang dipakai Formula E, atau arena sirkuit yang tidak diuji coba sebelum balapan. Jadi kepikiran ini balapan kelas dunia atau trek-trekan dan lomba ngebut di jalanan. Formula E kini diributkan di kalangan pendukung Anies karena ada perusahaan bir raksasa dunia Heineken yang berbasis di Belanda dan perusahaan champagne dan wine Moët & Chandon yang berbasis di Prancis yang menjadi sponsor. Kata Anies waktu itu, warga Jakarta lebih butuh air bersih daripada air beralkohol. Tapi kini Formula E yang ngotot diadakan oleh Anies ternyata sponsor utamanya ada perusahaan minuman beralkohol, baik bir, champagne, dan wine. Tak hanya sebagai perusahaan bir raksasa, Heineken juga dikenal mendukung gerakan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dalam website resmi perusahaan ini, menegaskan dukungan itu dengan penuh kebanggaan kepada komunitas LGBT. Kalau bagi saya, inilah konsekuensi kalau kita mau menggelar acara level dunia yang pastinya akan bersinggungan dengan sponsor-sponsor seperti itu. Karena itu, kita tidak boleh munafik dan harus meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau mau menjadi warga kelas dunia, maka akan berhubungan dengan segala macam perbedaan dan LGBT saat ini diterima sebagai warga dunia. Kecuali kalau cuma mau gelar balapan karung, makan kerupuk, masukin kelereng ke botol, maka tidak akan pernah dihadapkan pada kerumitan dan perbedaan di atas. Yang pertama adalah mungkin terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang tentunya dalam perhelatan ini kita pisahkan antara urusan politik dan urusan olahraga. Mari kita sama-sama fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Kecintaan negara Indonesia ini adalah bagian bisa sama selevel dengan negara-negara lain. Dan kita wujudkan bahwa Indonesia mampu melaksanakan kegiatan event besar, event-event yang sudah dilaksanakan sebelumnya seperti Mandalika. Itu adalah momen terbaik di masa pandemik dan di era selesai pandemik dengan program pemerintah dengan pemulihan ekonomi nasional. Ini adalah bentuk presiden kita menjadi presidensi G20 nanti di Bali. Ini adalah pendukung dari perangkat kegiatan secara internasional bahwa Indonesia aman, nyaman, dan tentram. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akhirnya buka suara soal suka duka Formula E. Ia bercerita soal pemilihan lokasi venue Formula E yang mulanya hendak digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, hingga berujung diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara. Anies mengatakan ada hikmah dari terpilihnya Ancol usai ditolak di lokasi-lokasi sebelumnya termasuk Monas. Ia menyampaikan hal itu dalam acara PKS DKI Jakarta. Kala itu, Anies selalu menyinggung rencana awal Formula E Jakarta yang hendak digelar di Monas. Anies mengaku ingin Monas menjadi lokasi venue balap mobil listrik demi mengenalkan ikon Jakarta ke masyarakat dunia. Sebab Formula E Jakarta akan disiarkan di 170 negara. Anies mengatakan Formula E disiarkan langsung lebih dari 170 negara. Menyiarkan langsung pertandingan itu, ia ingin punya ikon yang dikenal dunia agar wajah Monas nanti menjadi ikon dunia. Tetapi tidak boleh, ya sudah akhirnya pindah di Ancol.
ini disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarnya, latar belakangnya Jakarta International Stadium. Iya. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang meniapkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang menjadi ikon Indonesia Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian. Cuman kita ini memang bukan Khidir, Pak. Kalau kita Nabi Khidir, kita tahu sebelum kejadian. Kita ini rombongan Musa, Pak. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya. Kita rombongan Musa. Jadi pas kejadian kita belum tahu nih apa nanti hikmahnya. Ternyata hikmahnya ini, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya Museum Rasulullah sudah jadi. Lokasi venue balap Formula E awalnya memang ditetapkan di Monas, Jakarta Pusat. Namun, lokasi itu tidak direstui oleh Sekretariat Negara. Saat itu, Setnek mengaku khawatir ajang balap mobil listrik itu akan merusak Monas sebagai bangunan cagar budaya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana-sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesa kepanasan. Iya, setuju. Program balap Formula E sejauh itu membawa manfaat ekonomi bagi warga Jakarta, dan itu sudah terikat kontrak perjanjian. Pasti ada syarat ketentuan yang berlaku di sana. Sejauh itu membawa manfaat, saya kira tidak masalah. Sebenarnya kalau dari penilaian saya, pemerintah itu kan sekarang lagi berusaha banget buat ningkatin pariwisata, lalu segala macam karena pandemi ini. Tapi kan balik lagi itu kan sebenarnya nggak layak disebut prioritas kalau menurut saya, karena prioritas yang sekarang adalah penanggulangan pandemi gitu. Jadi bukan untuk acara seperti itu. Interpelasi ini sebenarnya mendekatkan kembali Dewan dengan rakyatnya, gitu. Karena fungsi pengawasan ini dilakukan secara terbuka, menjadi semakin bau amis ketika Dewan ingin didekatkan dengan rakyatnya, tapi Pak Gubernur kemudian memanggil para elit supaya membatalkan suatu aktivitas yang namanya interpelasi yang mendekatkan Dewan kepada rakyatnya. Itulah yang kemudian menjadi elit versus rakyat. Ucapan itu bukan hasil penelitian. Ucapan itu hasil dari penghakiman. Sebelum pertemuan di Taman Suropati itu, gambaran sikap praksi 7 praksi sudah ada menolak interpelasi. Sudah ada. Cuman beberapa praksi sedang coba-coba memahami apa sih alasannya. Lagi, masa demonstrasi mengatasnamakan aksi Jakarta Bergerak menggelar aksi di DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut agar Formula E di Jakarta dibatalkan. Ini tuntutan kita bukan yang pertama, kedua, atau ketiga. Sejak Monas diacak-acak untuk Formula E yang menurut kita itu tidak urgent. Tidak ada urgensinya sama sekali untuk rakyat Indonesia. Satu, karena itu adalah monumen nasional yang dari dulu kita jaga kelestariannya. Tiba-tiba ada seorang gubernur DKI, Anies
Baswedan yang merasa dia gubernur rasa presiden yang bisa semena-mena menghancurkan Monas, yang pada saat itu kita sudah terlanda COVID. Saat itu rakyat sedang banyak membutuhkan yang sembako atau apapun itu, kemanusiaan sosial atau apapun. Tapi Anies Baswedan malah membuat anggaran 4,4 triliun untuk Formula E yang tidak ada urgensinya untuk negara kita Indonesia, terutama DKI. Sekelompok orang datang dari arah Jalan MH Tamrin menuju kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka nampak membawa 1 unit mobil komando disertai poster bertuliskan "Tolak Formula E, warga perlu makan bukan balapan". Ada pula massa yang membawa bendera merah putih serta rangkaian bunga di lokasi demo. Mereka menuntut terkait rencana event balapan Formula E yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan. Mereka merasa sebagai rakyat kecewa, marah, dan sakit hati karena ada uang rakyat begitu besar, 1 triliun terbuang percuma pada saat itu. Rencana event balapan mobil Formula E yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan. Kami merasa sebagai rakyat sangat kecewa, sangat marah, dan sakit hati karena ada uang rakyat terbuang percuma untuk pemborosan yang tidak ada artinya untuk masyarakat. Seharusnya dana yang begitu besar bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta. Kami perlu makan, bukan balapan. Adapun aktor demo meyakini pandemi COVID-19 akan terjadi selama bertahun-tahun. Semestinya dana triliunan bisa diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi. Ia mengungkapkan rasa kecewa terhadap DPRD DKI Jakarta yang mengesahkan anggaran Formula E pada tahun 2019. Tidak butuh lama, polisi langsung meminta massa segera bubar. Polisi beralasan Jakarta masih memberlakukan PPKM level 3. Ya ini masa ini kan dia datang, intinya begini, kami tidak mau dari masa dari manapun yang melaksanakan kerumunan di masa PPKM akan kami bubarkan. Itu aja ya. Namun massa tetap berupaya mengirimkan perwakilan untuk melakukan audiensi. Akhirnya 7 perwakilan massa diperkenankan masuk untuk melakukan audiensi di DPRD DKI Jakarta. Sedangkan sisanya diminta membubarkan diri ke arah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Namun, lagi-lagi aksi ini ternoda karena ternyata ada beberapa massa yang tidak bisa pulang ke rumah karena alasan tidak memiliki uang karena belum dibayar. Memang 7 fraksi DPRD DKI Jakarta sepakat menolak usulan interpelasi fraksi PDIP dan PSI yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penolakan dari 7 fraksi ini diketahui usai adanya pertemuan Anies Baswedan bersama 7 fraksi DPRD DKI Jakarta. Foto pertemuan Anies dengan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta beredar di media sosial. Pada pertemuan tersebut hanya fraksi PDIP dan PSI yang tidak diundang. Acara ini digelar saat PDIP PSI mengajukan usulan interpelasi. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan pihaknya bersikeras mengajukan interpelasi meski Gerindra mengklaim 73 anggota DPRD menolak. Lihat dari jadwal yang ditentukan oleh pihak penyelenggara, apakah Jakarta bisa melaksanakan atau tidak. Tetapi kalau toh bisa dilaksanakan, tahun 2022 saya kira prioritas Pemprov bukan untuk Formula E, tapi bagaimana Pemprov DKI Jakarta fokus untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi, sehingga alokasi anggaran yang ada di Pemprov DKI Jakarta seharusnya difokuskan atau diprioritaskan bagaimana untuk melakukan pemulihan ekonomi bagi warga ibu kota yang saat ini sedang kesulitan menghadapi COVID-19. Harapan kita adalah Pemprov DKI Jakarta jangan berpoya-poya hanya sekedar untuk mencari popularitas diri seorang gubernur, mengabaikan kepentingan rakyat Jakarta. Gembong menjelaskan alasannya tetap kekeh mengajukan interpelasi terhadap Anies. Ia mengaku heran dengan pemikiran Pemprov DKI Jakarta yang masih memaksa pagelaran Formula E di tengah situasi pandemi saat ini. Namun, ada yang mengherankan saat PDIP DKI Jakarta memprotes terkait kebijakan Anies Baswedan soal pagelaran Formula E, mereka tidak bicara tentang Juliari Batubara yang jelas-jelas merugikan rakyat hingga triliunan rupiah.
rupiah, bahkan ditaksir mencapai 100 triliun rupiah. Hal itu yang membuat netizen akhirnya muak dengan pernyataan Gembong Warsono. Ia meminta sebagai rakyat Indonesia, PDIP dan PSI tidak tutup mata terkait mega kasus tersebut.